Jalan terbuka ke sorga. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa sorga itu jauh, sulit dijangkau dan harus diraih dengan usaha manusia. Manusia berjuang, berusaha, bahkan merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Namun dalam Kejadian 28 ayat 10-15 menunjukkan sesuatu yang berbeda, saudara. Di tengah keterbatasan manusia, justru Tuhan yang lebih dahulu bertindak. Dari bagian ini kita bisa belajar bahwa jalan menuju sorga bukan hasil usaha manusia, melainkan karya Allah sendiri. Mari kita membacanya di Kejadian 28 ayat 10-15. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiga kebenaran sejati yang kita bahas di hari ini. Yang pertama, jalan menuju sorga adalah anugerah Allah di ayat 10-11. Yakub tidak sedang mencari Tuhan, saudara, tetapi ia sedang lari penuh ketakutan dan tidak dalam kondisi rohani yang baik-baik saja. Tempatnya pun sangat sederhana, tanah terbuka dan batu sebagai alas kepala. Namun justru disitulah Tuhan menjumpainya. Hal ini menunjukkan bahwa relasi dengan Tuhan selalu dimulai dari anugerah, bukan usaha manusia. Manusia tidak layak, tetapi Tuhan tetap datang. Manusia tidak mencari, tetapi Tuhan yang lebih dulu menemukan. Sebagaimana Efesus 2 ayat 8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman." Jadi saudara, jalan ke surga dimulai bukan dari usaha manusia, tetapi dari anugerah Allah. Dan yang kedua, saudara, jalan menuju sorga adalah inisiatif Allah di ayat 12. Yakub melihat tangga yang menghubungkan bumi dan sorga dengan malaikat yang naik dan turun. Nah, saudaraku, hal ini bukanlah gambaran manusia yang berusaha naik ke atas, tetapi Allah lah yang membuka akses dari atas ke bawah. Artinya apa, saudara? Hubungan dengan Allah tidak dimulai dari manusia, melainkan dari inisiatif Allah sendiri. Secara rohani, saudara, hal ini dikenapi di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi jalan satu-satunya kepada Bapa, sebagaimana dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 6. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu berarti, saudara, Allah tidak menunggu manusia datang. Ialah yang lebih dulu membuka jalan bagi manusia. Dan yang ketiga, saudara, jalan menuju sorga adalah konfirmasi dari janji Allah di ayat 13-15.
Tuhan tidak hanya menunjukkan penglihatan kepada Yakub, saudara, tetapi juga meneguhkan janjinya. Janji tentang penyertaan, perlindungan, dan masa depan. Semua itu diberikan bukan karena Yakub layak di hadapan Tuhan, tetapi Allah konsekuen dan setia pada janjinya. Hal ini menegaskan, saudara, bahwa keselamatan itu bukan hanya dibuka, tetapi juga dijamin oleh kesetiaan Allah. Jalan yang Tuhan buka bukanlah jalan yang rapuh, tetapi jalan yang penuh dengan kepastian, karena ditopang oleh janji Allah itu sendiri. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Dengan demikian, saudara, jalan ke sorga itu sebuah kepastian karena didasarkan pada janji Allah yang tidak pernah gagal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita tidak perlu berusaha membuka jalan menuju sorga, karena Allah lah sudah melakukannya melalui Yesus Kristus. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kita memiliki kepastian yang kekal. Jalan kepada Allah sudah terbuka dan sudah dijamin oleh Allah sendiri. Karena itu Ibrani 4:16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Jadi saudara, mari datanglah kepada Tuhan dengan iman, karena jalan itu sudah tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan ini, saudara, mari kita merefleksikan. Pertama, apakah saudara masih berusaha mencapai Tuhan dengan kekuatan sendiri? Yang kedua, apakah saudara menyadari bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Allah? Dan yang ketiga, apakah saudara hidup dalam keyakinan akan janji Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membuka jalan bagi kami. Kami tidak layak, Tuhan, tetapi Engkau mengasihi kami. Kami tidak mampu, tetapi Engkaulah yang memulainya. Ajar kami untuk hidup di dalam anugerah-Mu ya Bapa. Berkatilah saudara-saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan hari ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam pengharapan ke depan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan iman yang teguh, pengharapan yang pasti, dan hidup yang berakar dalam anugerah Tuhan. Mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau pendampingan rohani, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.